Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 22 ayat 55 sampai 71 dan Lukas pasal 23 ayat 1 sampai ayat 55. Yesus disalibkan. Setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa menghadap imam-imam besar mahkamah agama. Lalu dia disidang di sana. Setelah disidang di majelis imam-imam besar mahkamah agama, lalu Yesus dibawa lagi diserahkan kepada Pilatus. Nah, setelah sampai di Pilatus, lalu Pilatus bertanya asal Yesus dari mana. Lalu dikatakan dia dari daerah Galilea. Tapi waktu Yesus sebelum ke Pilatus, Yesus ketika di hadapan imam-imam besar, Yesus dipukuli, diolok-olok, wajahnya ditutup, dipukul. Dan setelah sampai juga di Pilatus, Pilatus tidak mendapat kesalahan apapun. Dan sesudah itu dia diserahkan kepada Herodes karena asal Yesus adalah dari daerah Galilea. Yang punya wilayah itu adalah Raja Herodes. Nah, Herodes begitu senang ketika mendengar Yesus dibawa kepadanya, karena selama ini Herodes mendengar banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan dia kepingin tahu dan dia kepingin ada suatu tanda yang akan dibuat Yesus di hadapannya. Karena selama ini Herodes tahu bahwasanya Yesus banyak ada menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang yang mati, dan yang lain-lain sangat banyak sekali. Dan sesudah itu ternyata Herodes bertanya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak mau menjawab apapun pertanyaan-pertanyaan daripada Herodes tersebut. Akhirnya Herodes marah, dan akhirnya dia juga dipukuli sama Herodes, sama diolok-olok dan prajurit-prajuritnya. Dan akhirnya diserahkan lagi Yesus kepada Pilatus. Sesampainya di sana, di tempat Pilatus, lalu Yesus disidang. Lalu Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, karena pada saat itu adalah hari Paskah, dan setiap hari Paskah itu harus ada salah satu seorang yang harus dibebaskan dari tahanan. Lalu Yesus menawarkan supaya Yesus ini yang dibebaskan, tetapi malah mereka minta supaya jangan Yesus tapi Barabas lah. Sedangkan si Barabas adalah suatu penjahat yang melakukan pemberontakan dan pembunuhan, sehingga dia dipenjara. Tetapi si Barabas inilah yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi tersebut untuk dibebaskan, sedangkan Yesus mau mereka harus disalibkan. Nah, sedangkan Pilatus tidak mendapati suatu kesalahan pun dari Yesus, tetapi karena desakan daripada orang-orang Yahudi tersebut supaya Yesus disalibkan,
Dan Barabas penjahat yang ditahan karena melakukan pemberontakan dan pembunuhan. Barabas yang mereka minta dibebaskan dan Yesus harus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tetapi Pilatus berkata, kalianlah yang menanggung dosa orang ini. Kalianlah yang menanggung dosanya. Saya tidak ikut di sini. Akibat hukuman yang dijatuhkan untuk menyalibkan Yesus ini. Itu dibilang Pilatus kepada orang-orang Yahudi tersebut. Lalu Yesus diserahkan untuk disalibkan. Setelah sampai di Bukit Golgota, Yesus di sana disalibkan bersama 2 orang. Ada 2 penjahat disalibkan bersama dia. Penjahat yang satu berkata, "Selamatkanlah dirimu dan kami juga." Yang di sebelah kirinya berkata seperti itu. Tapi penjahat yang di sebelah kanannya berkata, kamu tidak wajar berkata seperti itu. Kita menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita. Sedangkan orang ini adalah orang benar. Dia tidak ada kesalahan apapun. Dia disalibkan. Sesudah itu Yesus, apabila engkau nanti datang sebagai raja, selamatkanlah juga aku. Tapi pada saat itu juga Yesus berkata kepada orang tersebut, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Itulah kata Yesus kepada penjahat yang satu. Nah, pada saat itu juga Yesus berkata, waktu disalib, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari firman ini? Kenapa Yesus harus disalib? Manusia telah jatuh ke dalam dosa akibat Adam dan Hawa. Boleh dibaca di Kejadian di pasal 2 ayat 17. Ketika dimakan buah yang ada di Taman Eden itu yang dilarang oleh Tuhan, dia akan mati. Nah, di Kejadian pasal 3 juga, karena sudah dimakan buah itu yang dilarang oleh Tuhan, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu, dengan penyaliban Yesus ini, Yesus menebus kita manusia yang telah berdosa akibat daripada Adam yang memakan buah yang dilarang oleh Yesus di Taman Eden tersebut. Maka kita ditebus oleh Yesus lewat penyalipannya. Kita ini dibayar oleh darah Yesus di penyalipan. Jadi Yesus disalib bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi Yesus disalib adalah untuk menebus kita umat manusia dari dosa-dosa kita. Karena kita telah berdosa oleh Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Yesus menebus kita dengan darahnya di kayu salib. Jadi kita telah diselamatkan oleh Yesus. Dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Yesus lewat penyalipannya. Jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena kita telah ditebus oleh Yesus lewat penyalipan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh darahnya semua dosa-dosa kita telah dihapuskan. Semua penyakit kita telah disembuhkan. Pemberontakan kita telah ditebus oleh Yesus lewat penyalipannya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Dan kita juga dapat belajar seperti yang Tuhan Yesus tadi katakan waktu di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Artinya kita tidak boleh ada musuh di dunia ini. Kita harus selalu mengampuni. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Pada saat Yesus saja di kayu salib, dia selalu mengampuni. Jadi kita juga harus selalu saling mengampuni. Kita harus selalu mengampuni dan mengampuni selalu.
Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita dan semua keluarga kita, dan memampukan kita senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.